Pak. Pertanyaan saya langsung saja ke Pak Eda dengan Ibu ya. Tadi sebenarnya ada kaitannya dengan di kurikulum Merdeka itu salah satu tema ada tentang suara demokrasi gitu ya. Jadi ketika saya mendengar keinginan dari sekolah-sekolah gitu Pak untuk mendapatkan pengalaman langsung gitu, melihat langsung, sebenarnya di tayangan TV banyak ya gitu ya ketika proses di gedung MPR sedang berlangsung sidang gitu. Tetapi mereka berkeinginan untuk mendapatkan pengalaman langsung itu. Nah, pertanyaan saya, bisa tidak Pak gitu? Kalau misalnya sekolah memang menginginkan itu kan selama ini hanya pemilihan ketua OSIS gitu ya yang dijadikan proyek itu, atau melihat langsung pemilihan RT RW gitu. Ingin naik ke level tuh Pak, ingin juga tuh gitu ya melihat proses sidang di MPR. Bisa tidak Bapak ada pihak yang bisa dihubungi, diundang misalnya ke sekolah-sekolah dari MPR itu bisa melalui siapa gitu, dan tentu saja yang free karena memang tidak ada juga anggaran Bapak di sekolah untuk P5 itu. Kemudian yang kedua, tadi kan harus mengajukan permohonan melalui surat ya Bu ya. Prosesnya itu lebih jelasnya bagaimana ya Pak? Misalnya dari sekolah ingin mengadakan audiensi gitu ya, memanfaatkan layanan audiensi, itu prosesnya bagaimana? Bisa lebih dipermudah aksesnya dengan memberikan line gitu ya dari MPR yang bisa ke situ mengirimkan suratnya, kemudian kami diberitahu juga misalnya selama beberapa hari itu bisa tidaknya gitu ada balasan gitu loh. Melalui proses yang lebih dipermudah lah Pak gitu aksesnya untuk kami. Itu saja, terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarak jauh tadi Bapak Ibu sekalian, ini jadi concern kami karena terlalu jauh dari titik penjemputan sampai ke gedung Nusantara 5. Saya pada awalnya marah, guru-guru diperlakukan seperti ini, capek lah gitu. Rupanya itu sudah protap pump outfit. Jadi MPR itu termasuk salah satu objek vital. Ring satunya harus jauh Bapak Ibu. Bahkan itu di depan Nusantara 3 itu sebenarnya bus juga bisa masuk. Bisa sampai depan tinggal jalan kaki. Rupanya teorinya tidak seperti itu. Untuk pengamanan objek vital itu ring satunya harus kurang lebih hampir 1 kilo. Paling dekat 500 meter. Itu sudah dibahas di pengamanan, kecuali perintah khusus pimpinan lembaga negara. Jadi pump outfit itu, objek vital itu, ada atau tidak adanya anggota atau pimpinan dianggap tanggung jawab pengamanan. Makanya mereka strict banget. Nah itu yang pengen kami sampaikan. Kalau dari kami pribadi minta maaf agak jauh, tapi mengingat ternyata itu protokoler dari outfit, kami tidak bisa merubah. Artinya setingkat kami tidak bisa merubah kebijakan itu. Bahkan banyak sekali ruang-ruang kosong yang dibiarkan karena itu dalam pengamatan justru. Ada berapa orang di situ. Itu nanti disediakan mobil golf Pak. Dari situ sampai ke gedung Nusantara 3. Kalau itu karena kekhususan gitu. Jadi kalau untuk secara umum memang harus capek di objek vital. Itu keterangan dari kami. Kemudian Pak Hidayat, menurut saya virtual tour tadi bisa jadi catatan diskusi kita. Kita punya rencana akan membentuk museum MPR juga, jadi terlepas dari museum yang parlemen. Artinya khusus MPR, misalnya pertama didirikan KNIP tanggal 29 dan seterusnya, termasuk perubahan Undang-Undang Dasar 45 akan kita buat secara sederhana, tapi memang perlu anggaran Pak. Ini sedang berproses. Nah, sudah jadi, itu jadi bagian dari tour buildingnya kunjungan delegasi ke MPR. Kemudian untuk mendukung P5 tadi bisa tiap tahun dirutinkan, bisa, bahkan bisa divariasi Pak untuk kelasnya, monggo saja sesuai kebutuhan, dan jumlah guru juga nggak saya batasi. Tadi disampaikan Mbak Revi
gedung Nusantara 5 itu sanggup 450 itu, artinya ya sesuai kebutuhan saja, nanti disampaikan nanti ditampilkan ya Mbak Revi. Kemudian udah ya dari Pak Nah, kemudian dari Pak Zainuddin itu terkait perubahan UD 45 ya Pak Zainuddin. Kalau di tugas dia nggak nyebut, karena konstitusi itu kalau bahasa Indonesianya memang undang-undang dasar. Namun yang kita ubah kemarin itu namanya UD 45, dan para pendiri negara ini tidak mau namanya diubah Pak. Jadi tetap itu UD 45, bukan UUD 99 misalnya atau 2000 gitu. Yang menarik justru di yang pasal 4 itu, ya permusyawaratan itu. Sekarang nggak usah ngomong pasal 4, kita singkatan MPR itu apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Permusyawaratan. Artinya semua keputusan seharusnya dilakukan berdasar musyawarah. Tapi kita lucu di pasal 2 ayat 3-nya. Putusan MPR berdasar suara Terbanyak. Nah, suara terbanyak itu bisa musyawarah, bisa voting. Ini yang kita kecolongan Bapak Ibu. Harusnya seluruh keputusan MPR musyawarah, tidak ada voting. Ini yang menurut saya nggak pas. Pasal 4-nya nggak pas, pasal 2-nya juga jadi nggak pas Pak Zainuddin. Ini yang bisa menarik buat jadi disertasi atau tes. Itu pertama, misalnya terkait permusyawaratan ya, harusnya jadi majelis pervotingan saja gitu kan. Oh masih voting kok, katanya permusyawaratan kok masih voting. Iya kan? Dulu semangatnya permusyawaratan itu tanpa voting. Artinya semua dilaksanakan berdasar musyawarah. Nah sekarang saya tarik tesis baru Pak Zainuddin. Kalau tadi kan terkait perubahan UD 45. Kita sekarang ngobrol soal pemakzulan, pemberhentian presiden. Teorinya berangkat dari DPR, kemudian diserahkan ke MK. Karena MK yang bisa menyatakan presiden melanggar hukum atau tidak. Sekarang kita berandai-andai MK menyatakan presiden melanggar hukum. Dibawa kemana itu? Dibawa ke Bisa nggak MPR bilang presiden nggak melanggar hukum? Bisa. Loh, katanya Indonesia negara hukum, tapi begitu MK menyatakan melanggar hukum, MPR bisa bilang nggak melanggar hukum. Itu kenapa presiden ideal di Indonesia pada akhirnya koalisinya harus gemuk, fraksinya harus banyak. Jadi kalau mau di-impeach di parlemen bilang, oh enggak ini nggak melanggar, siapa bilang melanggar MK ngaco gitu kan. Nah itu bisa juga jadi tesis. Artinya apa Bapak Ibu? Ketatanegaraan itu pada konteks implementasi sangat berbeda dengan teori yang kita dapatkan. Artinya di sana itu lebih ke kepentingan politik. Kalau saya tanya kenapa MK menyatakan presiden melanggar hukum, MPR bisa menyatakan tidak melanggar hukum, apa jawabannya Bapak Ibu? Karena presiden itu produk politik, bukan produk itu ya. Ya sesi selanjutnya. Nggak berani. Ya demikian tanya jawab ini dalam sesi pertanyaan jawab. Terima kasih, sukses selalu. Iya, untuk Pak Hidayat dulu ya. Tadi terkait waktu, apakah bisa lebih pagi? Jadi untuk penerimaan delegasi Pak, tidak hanya humas saja yang menerima. Jadi kami juga koordinasi dengan unit-unit terkait. Juga ada instalasi, ada akomodasi, dan juga dengan DPR. Jadi kalau kami lebih pagi, itu takutnya juga DPR-nya juga belum siap untuk tur ke gedung paripurna, dan unit-unit lain juga karena memang jam kerja di kami itu mulainya jam 8. Kalau kami bisa saja datangnya pagi, tapi kan unit-unit terkait tidak bisa kami paksakan juga dijadwalkan itu siang Pak.
untuk ke gedung paripurna dan juga museum. Jadi kalau misalnya kita juga lebih pagi, takutnya jeda antara kita menerima dan tour buildingnya juga terlalu lama. Jadi kasihan juga untuk anak-anak. Mungkin itu ya Pak ya. Karena pernah kami pagi itu kami terimanya juga ujung-ujungnya itu jam setengah 9, jam 9 karena macet dan sebagainya biasanya. Mungkin itu dari Pak Hidayat. Kalau untuk Bu Ais ya, mau proses permohonan kunjungan, ya itu bisa di website kami, website PPID, ppid.mpr.go.id. Nah ini, kemudian juga bisa kirimkan ke email kami di ppid.mpr.id. Bisa juga langsung ke nomor saya Bu. Jadi surat permohonannya disampaikan saja langsung ke saya. Nanti akan saya catat dulu. Mungkin kalau memang nanti bentrok dengan jadwal yang sebelumnya sudah ada, maka akan dikoordinasikan untuk tanggal berikutnya. Mungkin itu Bu. Baik, terima kasih. Demikian tadi jawaban dari 3 pertanyaan pada sesi kedua. Mungkin masih cukup Pak Roni? Ya demikian pertanyaan jawab. Ada tambahan Pak?